Kita tiba di segmen Mudik Gesit, saudara. Pantauan arus balik lebaran kami hadirkan hanya untuk Anda. Sejak pukul 2 siang, kemacetan terjadi di ruas arteri nasional menuju gerbang tol Parung Kuda. Kendaraan yang didominasi wisatawan ini hendak pulang ke wilayah Bogor dan Jakarta. Kendaraan datang dari arah Sukabumi dan Pantai Palabuhan Ratu hingga lampu merah exit Parung Kuda. Polisi memberlakukan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah persimpangan jalan seperti Simpang Ratu, Simpang Cikidang, dan juga Simpang Nagrak. Sementara itu kondisi arus balik di kilometer 188 Palimanan Tol Cipali Jumat siang ramai kendaraan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta. Meski ramai, kendaraan yang melalui Tol Cipali jumlahnya turun jika dibandingkan dengan hari kemarin. Agar kemacetan tidak terjadi, sejak Jumat pagi polisi kembali melakukan rekayasa one way atau satu arah secara bertahap dari kilometer 188 hingga kilometer 70. Tercatat sekitar 22.000 kendaraan melintasi ruas tol Cipali menuju ke arah Jakarta. Angka tersebut lebih rendah sekitar 8% dibandingkan dengan periode yang sama di hari kemarin. Adapun di pagi hari ini juga diterapkan rekayasa lalu lintas one way mulai pukul 8.47 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai dari kilometer 132 hingga kilometer 70 di ruas tol Jakarta Cikampek. Korps Lalu Lintas Polri resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way tahap 2 di kilometer 263 mulai dari exit tol Brebes Barat hingga kilometer 70 Cikatama tol Trans Jawa guna mengurangi kepadatan arus balik. One way dibuka langsung Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi didampingi Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho dari Command Center kilometer 29 Cikarang Utara Jumat pagi. Langkah ini diambil menyusul peningkatan volume kendaraan yang signifikan dari arah timur menuju Jakarta. Kakor Lantas Polri bilang kebijakan ini merupakan bagian dari manajemen prioritas untuk melayani pemudik yang kembali dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Buka one way arus balik tahap 2 presisi ya. Yang tadi pagi, terus pagi ini tahap kedua di kilometer 263. Tentunya ini kaitannya dengan bagaimana tata kelola manajemen lalu lintas untuk memprioritaskan arus balik yang datangnya dari Trans Jawa, khususnya Semarang Raya, Solo, Jogja, dan Jawa Timur. Termasuk juga pada saat yang sama juga kita monitoring arus balik yang dari Jawa Barat. Di Karawang, Jawa Barat makin sore arus lalu lintas jalur arteri makin padat kendaraan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta. Kepadatan diperparah karena mulai banyak kendaraan berat yang beroperasi di jalan meski truk angkutan barang masih dilarang beroperasi hingga Minggu 29 Maret 2026. Sebagian pemudik pulang hari ini menghindari kemacetan puncak kedua arus balik yang diprediksi akan terjadi mulai Sabtu dan hari Minggu esok. Kita pantau langsung arus balik terkini di Tol Cipali. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Muhammad Syahri Romdon di sana. Syahri, apakah kepadatan masih terjadi di tol hari ini? Dan selamat sore saudara. Kepadatan arus lalu lintas yang kembali ke Jakarta yang semula terjadi pada Jumat pagi tadi sudah terurai berkat rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan oleh Polri dan juga pengelola tol Aspal Tol Cipali. Di saya bertugas 188 ini tadi sekitar pukul 10 itu sudah diberlakukan sambungan rekayasa arus lalu lintas berupa one way yang semula dilakukan di 263 Pejagan Pemalang. Kepadatan pada pagi tadi yang semula bertumpuk di jalur B dari Jawa Tengah menuju Jakarta itu akhirnya terurai ke jalur A yang semula dilakukan jalur normal, yakni dari Jakarta menuju Jawa Tengah.
kami juga melakukan pemantauan sejak Rabu dan Kamis kemarin, tepatnya setelah gelombang pertama puncak arus balik di 23 dan 24. Hampir terjadi di beberapa jam di tanggal 24 dan 25 itu kepadatan terjadi beberapa kali, Maido. Ini terjadi kata pihak Tol Cipali menyampaikan bahwa ini terjadi karena banyaknya pemudik yang menggunakan bahu jalan untuk beristirahat tidak pada tempatnya. Sehingga akhirnya terjadi penyempitan laju kendaraan dan terjadi kepadatan yang cukup panjang. Sehingga akhirnya beberapa kali dilakukan rekayasa arus lalu lintas, tepatnya pada Kamis petang kemarin, itu diberlakukan kontraflow dari kilometer 169 sampai 162. Upaya tersebut berhasil untuk melakukan penguraian dari beberapa kepadatan yang berada di sekitar rest area 2166 di rest area Tol Cipali. Kemudian pada pagi tadi diberlakukan rekayasa yang kedua, yakni berupa satu arah yang pada akhirnya mampu membagi beban kendaraan yang dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Berdasarkan data dari Astro Tol Cipali terkini atau terupdate pada 2 siang tadi, itu terjadi kenaikan kendaraan dari hari kemarin. Tercatat pukul 00 hingga 14.00 tadi ada 42.000 kendaraan yang kembali ke Jakarta, dan ini meningkat 11% dari data sebelumnya. Sehingga akhirnya ini menjadi salah satu indikator akan memasuki gelombang kedua puncak arus balik yang akan kembali pada besok dan lusa atau Sabtu dan Minggu besok, Maido. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Tol Cipali, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Rondom. Selamat bertugas kembali, Syahri. Sementara itu, saudara, ribuan pemudik dari Surabaya tiba di Makassar melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menggunakan kapal motor Cermai. Pelni memprediksi hari ini akan ada peningkatan pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Pemudik kembali memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar di arus balik Lebaran 2026. Pelni mencatat lebih dari 1.000 pemudik dari Surabaya tiba di Makassar melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta. Selain kapal motor Cermai, kapal motor Tilong Kabila dan KM Tidar juga dijadwalkan menurunkan lebih dari 1.000 pemudik. Pelni memperkirakan jumlah pemudik yang tiba di Makassar hari ini akan mencapai lebih dari 3.600 orang. Sementara itu, arus balik Lebaran di Tol Layang Muhammad bin Zayed atau MBZ Karawang, Jawa Barat Jumat sore ramai namun tetap lancar. Arus kendaraan masih didominasi mobil pribadi dengan pergerakan lebih banyak mengarah ke Jakarta. Untuk mengantisipasi kemacetan arus balik, rekayasa lalu lintas diberlakukan di Tol MBZ. Arus lalu lintas menuju gerbang Tol Paster khususnya di Jalan Junjunan, Kota Bandung, Jawa Barat sore ini padat. Kendaraan roda 4 melintas dengan kecepatan lambat sebelum masuk ke Tol Paster. Meski terjadi kepadatan arus lalu lintas menuju gerbang tol, namun arus lalu lintas di Tol Paster ramai lancar. Pantauan terkini dari 2 titik kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, ada Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga di Tol Layang MBZ. Kemudian juga ada di exit Tol Paster Bandung, Jawa Barat ada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juga juru kamera Sunandar. Kita akan ke Tol MBZ terlebih dahulu. Esra, selamat petang. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Kapan puncak arus balik di MBZ berlangsung? Ya, Maido dan juga saudara, kalau pantauan arus balik di Tol MBZ kali ini masih terpantau ramai dan lancar. Tidak ada ketersendatan di 2 arah maupun ke arah Cikampek ataupun ke arah Jakarta. Tapi sekali lagi yang masih mendominasi pergerakan yaitu ke arah Jakarta. Hingga pukul 15.00 Maido dan juga saudara, ini total kendaraan yang melakukan pergerakan ke arah Jakarta ada 18.000 lebih. Sementara ke arah Cikampek Utama ada 11.000 pergerakan. Nah, angka ini tentunya semakin akan naik nanti
ini diperkirakan sampai pada malam hari, apalagi arus balik masih terus terjadi nanti sampai tanggal 28 sampai di 29 Maret. Nah, meskipun ramai dan lancar, dari pihak Korlantas ini sudah memberlakukan skema rekayasa lalu lintas yang bersifat lokal. Ini sudah dimulai dari kontraflow dan juga one way, di mana kontraflow ini dilakukan dari kilometer 70 sampai di kilometer 47, ini satu lajur. Kemudian juga untuk di kilometer 263 sampai di kilometer 70 ini diberlakukan one way. Tentunya semua kebijakan maupun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional atau melihat nanti seperti apa perkembangan dari volume kendaraan. Nah, sejauh ini yang kami pantau yang mendominasi masih terus ke arah Jakarta dan diperkirakan akan terus meninggi nanti sampai di malam hari. Maido. Kalau di tol layang MBZ ramai dan juga lancar, bagaimana di tol Paster, Mita? Bagaimana pantauannya petang ini di sana? Ya, selamat petang Maidov. Ini apabila di MBZ kondisinya ramai lancar sama dengan di tol MBZ. Untuk di tol Paster sendiri saat ini kondisinya juga sama ramai lancar. Karena memang untuk di tol Paster sendiri ini banyak para pemudik dan juga wisatawan yang sudah meninggalkan kota Bandung melalui tol Paster. Kondisi untuk di daerah tol Paster sendiri yang akan meninggalkan kota Bandung ini memang ramai lancar, namun belum adanya kemacetan yang terjadi untuk para pemudik ini kembali ke perantauan seperti daerah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data yang kami terima sampai dengan pukul 2 siang ini, ada sebanyak 10.736 kendaraan yang memasuki tol Paster untuk ke daerah Jakarta dan sekitarnya. Maidov dan juga saudara, bukan hanya tol Paster yang bisa dilalui untuk meninggalkan daerah Bandung, namun juga untuk tol lainnya seperti tol Cileunyi juga ini banyak dipilih masyarakat yang sudah melakukan mudik sebelumnya dari daerah Garut, Tasikmalaya, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang memasuki gerbang tol Cileunyi. Ini juga tercatat sampai dengan pukul 2 siang tadi ada sebanyak 11.743 kendaraan yang masuk tol Cileunyi untuk meninggalkan daerah-daerah tadi seperti daerah Tasikmalaya dan juga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maidov dan juga saudara, untuk saat ini kondisi lalu lintasnya memang data dari Jasa Marga pada Leunyi untuk hari ini ada peningkatan, namun belum diprediksi akan mencapai puncak dari arus balik karena memang diprediksi arus balik di daerah Bandung dan sekitarnya ini akan berlangsung esok dan juga hari Sabtu dan juga Minggu 28 dan 29 Maret 2026. Maidov. Mita Handayani melaporkan langsung dari tol Paster, dan sebelumnya dari tol MBZ ada Esra Ambarita. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali.